Cek satu dulu. Cek 1 2 3. Cek 1 2 3. Cek 1 2 3. Cek 1 2 3. Warna biru dan itu jadian udah parsial ya. Ini dia Pak, apa ya? Kayaknya di mobil kan? Di dalam kan? Apa ikut? Tentang mobil lagi. Terhadap peredaran gelap narkoba itu harus menjadi perhatian khusus dan atensi dari kita semua, seluruh komponen masyarakat di seluruh dunia. Dari data global, penyalahgunaan narkoba saat ini menunjukkan angka yang cukup memprihatinkan, mencapai angka 296 juta jiwa atau setara dengan 5,8% dari populasi dunia. Sedangkan untuk Indonesia sendiri, angka prevalensi penyalahgunaan narkoba tahun 2023 sebesar 1,73% atau setara dengan 3,3 juta penduduk. Tentu menghadapi hal yang seperti ini, pemerintah memberikan perhatian yang sangat-sangat serius terhadap penanggulangan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba ini, salah satunya dengan mengeluarkan Inpres nomor 2 tahun 2020 tentang rencana aksi nasional pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkotika tahun 2020 dan sampai dengan 2024, di mana dalam Inpres ini melibatkan semua kementerian, lembaga pemerintah dan seluruh kepala daerah. Artinya pemerintah sudah sangat memiliki political will untuk memberantas narkoba ini sampai pada tingkat daerah. Rekan-rekan sekalian, kalau kita lihat dari waktu ke waktu kita selalu mengungkap. Beberapa waktu yang lalu kita ungkap mulai dari Aceh, Riau, dari Kalimantan, terus melakukan pengungkapan narkoba. Ini menunjukkan bahwa tantangan terhadap peredaran gelap narkoba ini bukan suatu hal yang mudah. Karena Indonesia sendiri juga memiliki tantangan yang spesifik, khususnya dari aspek geografis. Tanah air kita terdiri dari 17.600 pulau, 2/3 wilayah kita lautan, dan banyak sekali pintu-pintu masuk. Posisi strategis kita ini juga dimanfaatkan oleh para pelaku untuk memudahkan mereka dalam memasukkan barang-barang dalam bentuk prekursor maupun narkoba yang tentunya sangat membahayakan buat generasi muda ke depan. Kemudian yang kedua, selain posisi geografis, tentunya kalau kita mau menutup laut Indonesia membutuhkan sumber daya yang luar biasa. Perbatasan darat kita juga ada, dan itu adalah beberapa yang masuk di sini adalah melalui perbatasan darat yang ada di Kalimantan. Kemudian juga dari aspek kemajuan teknologi, di mana sekarang memunculkan modus-modus baru, khususnya dalam rangka transaksi keuangan, itu sudah juga tidak hanya menggunakan uang melalui transfer perbankan, tetapi sudah menggunakan uang dalam bentuk kripto. Kemudian memang dari segi aspek ekonomi menjadi sangat kompleks, karena bisnis ini juga seperti rekan-rekan lihat di depan ini luar biasa, sehingga banyak orang yang pengen atau masuk atau mau terjerumus di dalamnya dengan motif-motif ekonomi. Kemudian dari perkembangan teknologi sendiri, mereka juga berusaha untuk menutupi pendapatannya, untuk menyamarkan hasil yang didapatkan dari narkoba ini
dengan mengalihkan harta kekayaan dari bisnis kejahatannya dengan melakukan aksi pencucian uang dengan menyamarkan aset dan kejahatan lainnya. Oleh karena itu, kita terus melakukan pengejaran untuk melaksanakan aset tracing dalam rangka menelusuri aset-aset yang sudah digunakan untuk membeli aset-aset mereka. Sebagaimana disampaikan oleh Bapak Presiden Joko Widodo, agar dilakukan langkah terobosan dalam pemberantasan narkoba, sehingga penyalahgunaan narkoba dapat diselesaikan dengan baik, dan penanganan tindak pidana pencucian uang harus dilaksanakan secara komprehensif melalui peningkatan sinergi dan inovasi dari kementerian atau lembaga terkait. Terkait dengan hal ini, Pak Kapolri, Jenderal Polisi Dr. Andes Listio Sigit Prabowo MSI juga menyampaikan dan memberikan arahan kepada kami semua untuk terus berperang dan tuntaskan penanganan masalah narkoba dari semua lini. Artinya dari sisi hulu, dari sampai dengan hilirnya. Dari sisi pengurangan supply dengan melakukan penegakan hukum, juga mengurangi dari sisi demand dengan melaksanakan sosialisasi, penyuluhan, dan tentunya ini bekerja sama dengan seluruh stakeholder terkait. Pemberantasan narkoba harus terus dimulai dan kita tidak akan pernah mengenal menyerah. Dengan tantangan yang ada tadi, bukan berarti kita membuat kita turun, tapi justru kita harus hadapi tantangan ini dengan lebih semangat lagi.